Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Dwi Fatmawati dengan NIM 251026139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya pada mata kuliah IPA di SD dengan tema IPA untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Di sini, saya memilih topik bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Saya memilih topik ini karena bencana ini tuh sering terjadi di daerah Sumatera dan dampaknya itu sangat terasa bagi masyarakat sana. Banyak orang yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan nyawanya. Selain itu, topik ini juga menarik untuk kita bahas karena kita bisa melihat penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Dengan membahas ini, kita ikut menambah kesadaran supaya orang tuh lebih peduli dan waspada terhadap bencana. Nah, menurut Chinese 1992, siklus air itu merupakan fondasi utama dalam pengaturan distribusi air di seluruh permukaan bumi, mencakup proses evaporasi, kondensasi, partisipasi, infiltrasi, limpasan, dan transpirasi yang saling berkaitan, membentuk sistem peredaran air yang sangat dinamis. Menurut Tansley 1935, ekosistem adalah sebuah sistem yang terbentuk melalui hubungan timbal balik antara komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik, yakni unsur-unsur tak hidup. Dalam suatu lingkungan tertentu, interaksi antar komponen ini menciptakan suatu kesatuan yang saling bergantung dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam yang menopang keberlangsungan hidup sebagai organisme di dalamnya. Nah, Sumarto 1985 menjelaskan bahwa keseimbangan ini mencakup rentan terhadap gangguan, baik yang berasal dari proses alami maupun aktivitas manusia. Adapun tahap siklus air yang berhubungan atau berkaitan dengan banjir dan tanah longsor, yaitu pada tahap evaporasi, kondensasi, dan persipitasi. Air dan laut, air dari laut, sungai, dan tanah itu menguap karena panasnya matahari, lalu membentuk awan. Nah, itu namanya evaporasi. Lalu uap air naik ke atmosfer lalu mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Itu kondensasi. Saat awan jenuh, air itu turun sebagai hujan, itu persipitasi. Jika hujan sangat lebat secara terus-menerus, air itu tidak sempat meresap ke tanah atau infiltrasi berkurang. Air itu mengalir tepat di permukaan atau runoff tinggi. Sungai itu akan meluap dalam waktu yang singkat dan dampaknya itu akan banjir bandang. Jika sudah terjadi banjir bandang, dampaknya itu akan ke tanah longsor, tanah menjadi berat, licin, gaya gravitasi itu akan menjadi lebih besar dan kekuatan tanah itu terjadi kekuatan tanah dan terjadilah itu tanah longsor. Dalam kondisi normal, siklus air itu akan berjalan seimbang, tetapi ketika sudah curah hujan tinggi, hutan gundul dan drainase itu buruk, siklus air menjadi tidak seimbang sehingga itu akan memicu banjir bandang dan tanah longsor. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh di penghujung November 2025 ini meninggalkan jejak kehancuran luar biasa. Hujan deras yang terus turun-menerus selama beberapa hari itu akan menyebabkan sungai-sungai itu akan meluap dan lereng perbukitan itu runtuh. Ratusan desa itu terendam banjir, infrastruktur vital terputus. Banjir bandang ini pun itu juga menelan ratusan jiwa. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sejak awal tahun hingga November 2025 itu telah tercapai 2.726 menelan 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi dan banjir bandang akhir November tersebut menelan lebih dari 4.000 jiwa di 3 provinsi terdampak. Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Gubernur Aceh itu serentak menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak akhir November 2005 kemarin. Nah, menurut Dr. Hatma Suryatmojo, Eshud NSI IPU, penelitian hidrologi hutan dan
Konservasi DHS UGM, bencana banjir bandang di akhir 2025 sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Bahkan para ahli itu menilai fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam 2 dekade terakhir. Kombinasi faktor alam dan ulah manusia itu berperan di baliknya. Curah hujan itu memang sangat tinggi di kala itu. BMKG mencatat beberapa wilayah di Sumatera Utara itu diguyur lebih dari 300 mm hujan per hari pada puncak kejadian. Curah hujan ekstrim dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa, termasuk padunya siklon tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka pada akhir 2025. Di media sosial beredar banyak dokumentasi berupa gelondongan kayu hasil pembalakan liar, bahkan beberapa di antaranya menyebutkan nama perusahaan yang diterapkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis yang terjadi. Kondisi ini seolah itu beriringan dengan perluasan perkebunan sawit yang telah mencapai 2,45 juta hektar, jauh melampaui kapasitas lingkungan yang seharusnya. Di balik besarnya dampak dan kerugian tersebut, peristiwa ini tuh mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik pembalakan hutan yang masif dan tidak terkendali, serta pengawasan yang tidak berkonsisten dari pihak terkait. Kebijakan pembangunan yang tidak rata juga itu menempatkan kelompok rentan di wilayah berawan bencana, sementara harga lahan di daerah yang relatif aman terus melambung tinggi. Dampaknya parah dan melumpuhkan aktivitas. Bencana ini tuh menimbulkan berbagai kerusakan besar di wilayah terdampak, termasuk hilangnya nyawa. Menurut data terbaru dari BNPB, tercatat 883 orang meninggal, terdiri dari 312 di Sumatera Utara, 345 di Aceh, dan 226 di Sumatera Barat. Di Sumatera Utara juga tercatat 133 jiwa hilang dan 652 terluka, sementara di Aceh 174 jiwa hilang dan 3.500 jiwa terluka, dan di Sumatera Barat 213 jiwa hilang dan 112 jiwa terluka. Sementara kerusakan fisik juga telah meredam lebih dari 2.000 rumah di Sumatera Utara, ribuan lainnya di Aceh, serta gangguan telekomunikasi dan listrik di banyaknya wilayah. Kerusakan infrastruktur pun tak terhindarkan. Beberapa jembatan di Sumatera Barat dan Tapanuli Utara itu rusak dan roboh, sementara jumlah ruas jalan utama terputus. Fasilitas publik seperti air bersih, sekolah, terus tempat ibadah dan layanan kesehatan itu juga terdampak. Nah, solusinya itu FK Madania 2022 dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung itu menekankan beberapa langkah rehabilitas dan penguatan kebijakan harus segera dilakukan. Prioritas utama adalah peninjauan ulang tata ruang untuk mengubah zonasi di daerah berisiko tinggi, seperti sempadan sungai yang harus dibebaskan dari pemukiman. Selain itu, pemerintah perlu memberlakukan moratorium serta melaksanakan program penanaman kembali atau reboisasi di daerah-daerah yang telah gundul. Nah, ada juga menurut Kaila Nazwa 2025, kebijakan yang dapat dilakukan adalah pengelolaan lingkungan yang lebih ketat, khususnya terkait deforestasi dan alih fungsi lahan. Dalam kasus bencana ini, banyak kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air justru berubah menjadi lahan perkebunan, pertambangan, atau permukiman tanpa perencanaan lingkungan yang memadai. Secara logika, ketika hutan berkurang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air dan menahan struktur tanah, sehingga risiko banjir dan longsor itu meningkat saat curah hujan tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan penebangan hutan, menindak pelanggaran secara tegas, serta menjalankan program reboisasi dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan berpikir logis karena berfokus pada pencegahan jangka panjang dan menunjukkan integritas pemerintah dalam menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat luas. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi akibat kombinasi alam dan aktivitas manusia. Curah hujan ekstrim yang dipengaruhi perubahan iklim dan siklon tropis menyebabkan meningkatnya volume air secara drastis. Namun, dampak bencana menjadi jauh lebih parah karena kerusakan hutan, alih fungsi lahan, pembalakan liar, serta buruknya pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Hilangnya tutupan hutan mengganggu keseimbangan siklus air, sehingga
proses infiltrasi berkurang, dan limpasan permukaan meningkat yang akhirnya memicu banjir bandang dan tanah longsor. Bencana ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar, mulai dari korban jiwa, kerusakan rumah, dan infrastruktur, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga kerusakan ekosistem lingkungan dalam jangka panjang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keseimbangan alam sangat penting untuk dijaga, karena ketika ekosistem rusak, maka risiko banjir akan semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Langkah yang perlu dilakukan antara lain seperti memperketat pengawasan terhadap penebangan hutan, melakukan reboisasi, menjaga kawasan hulu sebagai kawasan konservasi, memperbaiki tata ruang wilayah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.